Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Di tengah keterbatasannya, Restiawati berhasil bangkit dari keterpurukan dan membuka sebuah kedai kopi bernama Kopi Netra. Dalam pembuatan kopinya, ia mengandalkan indera peraba, penciuman, dan pendengaran karena keterbatasannya melihat. Restiawati adalah salah satu sosok yang mampu merubah kekurangan menjadi sebuah kelebihan. Di tengah keterbatasan yang dimiliki Resti sejak usia 8 tahun, tidak lantas membuatnya berhenti untuk bermimpi dan bangkit dari keterpurukannya. Penyandang tunanetra asal Tasikmalaya, Jawa Barat ini memiliki keahlian untuk menjadi seorang barista. Meski tidak dapat melihat, ia mengandalkan indera peraba, penciuman, dan pendengarannya untuk membuat secangkir kopi. Ia bahkan telah berhasil membuat sebuah kedai kopi. Dan ia pun berkeinginan untuk mengembangkan kedai kopinya itu serta membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman disabilitas lainnya. Tak hanya menjadi barista, ia juga berhasil meraih rekor muri kategori salah satu penari saman tunanetra pertama di dunia dari Sanggar Pelita Monas, Jakarta. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Restiawati selaku pemilik kedai Kopi Netra. Kita sapa langsung. Apa kabar, Mbak Resti? Hai, selamat siang. Kabar Hai, baik, Mas. sehat ya? Mbak Resti, sebelum kita membahas kedai kopinya nih, Mbak Resti tadi ada sedikit informasi kalau ternyata Mbak Resti sempat lahir dalam keadaan normal dan mengalami kebutaan di umur 8 tahun. Lalu bagaimana Mbak Resti menghadapi itu semua, lalu hingga saat ini bangkit? Tentu pas awal-awal aku divonis tidak bisa melihat lagi itu Hmm, pastinya shock ya sebagai hmm, anak-anak gitu yang masih sekolah kayak gitu. hmm. Tapi ya alhamdulillah dapat support dari keluarga, orang tua gitu. Akhirnya bisa bisa menghadapi itu, bisa bangkit dan menganggap semua itu adalah memang jalan hidup. Jadi ya harus tetap dijalani gitu. Baik. Dan akhirnya menemukan jalan hidup membuat usaha sebuah kedai kopi. Ini seperti apa cerita awalnya? Ya jadi awalnya itu sebenarnya dimulai dari karena memang awal pandemi gitu ya, tidak ada pekerjaan, suami aku juga PHK. Nah disitulah mulai berpikir bagaimana caranya nih untuk bertahan hidup gitu ya. Hmm, Nah kemudian akhirnya melihat peluang pada saat itu banyak orang yang membutuhkan kopi botolan gitu ya, hmm, hmm. banyak yang WFH kayak gitu. Nah akhirnya aku coba tuh menawarkan kayak kopi-kopi botolan sebelum Ya. akhirnya memutuskan untuk buka kedai gitu ya. Nah karena dapat respon yang bagus tuh dari teman-teman gitu ya, Hmm. akhirnya memberanikan diri untuk kenapa enggak coba buka kedai kecil di depan rumah. Jadi Ya. selain menjual kopi botolan secara online, ada juga yang bisa dibeli di tempat gitu kayak gitu. Hmm, hmm. Siapa Mbak yang mengajarkan pertama kali, mengenalkan pertama kali bisnis kopi, jenis kopi, hingga menekuninya? Ya. Jadi waktu itu kebetulan di pertengahan 2020 Hmm, ada pelatihan meracik kopi yang diselenggarakan oleh komunitas kopi tunanetra. Jadi hmm, mereka itu adalah aktivis-aktivis para pengusaha kopi yang punya kepedulian nih mengenai lapangan kerja bagi disabilitas terutama tunanetra gitu ya. Karena hmm, kan hmm, sekarang ini masih sangat terbatas ya pilihan pekerjaan untuk kami. Jadi hmm, hmm. akhirnya ada terpikirkan mungkin oleh mereka untuk menciptakan alternatif pekerjaan baru nih untuk disabilitas terutama tunanetra. Salah satunya ya dengan cara melatih kita untuk meracik kopi dan akhirnya memang ya alhamdulillah bisa kayak gitu. Baik, artinya terus mengasah keahlian untuk tetap menjalani kehidupan begitu ya Mbak Resti ya. Mbak Resti, Iya. ini bagaimana sih Iya. caranya bisa menguasai teknik-teknik kopi? Ini kan sulit Mbak Resti, mulai dari takaran, tekstur, hingga menemukan rasa yang pas. Iya, jadi ya sebetulnya sih apa ya kita kita maksimalkan indera yang tersisa gitu kan. Mhm, Toh yang hilang kan cuma indera penglihatan nih, iya, masih banyak indera yang lain yang bisa kita maksimalkan gitu mhm, ya. mhm, Kayak untuk membedakan jenis kopi kita kan bisa cium tuh jenisnya, kemudian kita bisa raba juga gitu ya mhm, iya, bentuknya, lalu kita juga bisa denger nih kayak misalnya suara air. mhm, Nah kebetulan juga iya, kalau untuk saat ini kan teknologi sudah cukup canggih ya, jadi cukup mendukung untuk kita yang tunanetra
sudah ada juga timbangan yang bisa berbicara, jadi bisa kita tahu ukuran-ukuran itu karena kita bisa timbang juga gitu, kayak gitu sih Mas. Baik, artinya memahami juga ya bagaimana jenis-jenis kopi terbaik begitu Mbak ya? Iya, harus sih kalau untuk Menarik. jadi seorang peracik kopi ya harus harus Mhm. kayak gitu, harus mengetahui jenis-jenis kopi terbaik agar bisa menyajikan kopi terbaik juga untuk customer kan. Menyajikan kopi terbaik di balik keterbatasan tentunya. Mbak, ini berapa lama sih belajar akhirnya Mbak Resti ini bisa menjalankan usaha kopi ini? Berapa lama belajar meracik kopi? Kalau untuk belajar meraciknya itu kira-kira 3 bulan ya untuk Iya. awalnya. Tapi sebetulnya itu sampai sekarang pun aku masih terus belajar gitu ya. Mhm. Kayak misalnya menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan menu-menu baru dan Mhm. sebagainya. Tapi kalau untuk basicnya sendiri sih waktu itu selama 3 bulan sih Mhm. dengan segala apa namanya ya dengan segala kesulitannya lah. Mhm. Tentu tidak menggunakan indera penglihatan, menggunakan indera peraba. Apakah ada teknik-teknik khusus yang diajarkan oleh pelatih pada saat itu? Kalau teknik khusus sih lebih ke menyesuaikan dengan, apa namanya, dengan diri kita sendiri gitu, dengan kemampuan yang kita miliki. Tapi memang ada beberapa hal yang diadaptasi sih, kayak misalnya, takaran untuk menuangkan air dari awal, dari ketika kita airnya masih dingin itu Mhm. udah kita takar, Mhm. agar ketika kita tuang air panas itu udah pas gitu, jangan, Mhm. lebih gitu kan, kayak gitu. Mhm. Kemudian kayak misalnya, teknik menuang air panas itu kan harus, secara circle gitu ya kalau Iya. untuk, kopi yang baik gitu. Mhm. Nah itu juga kan, sebetulnya apa ya, kayak kita yang perlu latihan ekstra sih, tapi Mhm. kalau udah sering, mengandalkan feeling Iya. akhirnya bisa. Tapi kalau awal-awal kesiram Mhm. air panas juga Mas, kayak gitu, sama sama aja sih namanya baru gitu kan. Tapi lama-lama ya dengan berlatih, intinya berlatih Ya. sih, akhirnya bisa gitu. Luar biasa, menarik sekali. Tetap gigih melatih suatu keahlian untuk mendapatkan sebuah cita rasa kopi yang luar biasa. Mbak, ini kalau boleh tahu Mbak, ini si kopi-kopinya ini akhirnya Mbak mengetahui karakter kopi yang baik, yang bagus untuk dikonsumsi ini juga diajarkan. Lalu bagaimana Mbak memilihnya dan memakai pemilihan biji kopi yang baik? Jadi sebetulnya kalau di Indonesia ini kan banyak banget ya, kopi-kopi terbaik yang sangat terkenal sebenarnya di dunia gitu. Jadi Mhm. setiap daerah punya, rasa yang berbeda gitu Iya. kan. Nah, untuk mengetahui jenis yang paling cocok nih dengan customer di tempatku gitu ya, tentu aku harus mempelajarinya tuh, secara seksama bahkan Mhm. biasanya aku melakukan, kunjungan-kunjungan gitu ke Mhm. kebun kopi, ke beberapa petani yang, sudah apa namanya, berelasi sama Kopi Netra gitu ya. Mhm. Jadi, biasanya belajar, diajarin juga, Mhm. dikasih tahu gitu, Mhm. lingkungannya itu, ada tanaman-tanaman apa aja yang Mhm. nantinya kemungkinan besar akan mempengaruhi rasa kopinya gitu. Jadi kita emang harus belajar dari hulunya juga sih Mhm. agar lebih paham gitu ya tentang kualitas Mhm. kopinya gitu. Iya. Artinya pengetahuan dasarnya juga dikuasain. Menegaskan Mbak, pernah langsung datang ke kebun kopinya? Iya pernah. Luar biasa. Langsung bertemu dengan petaninya langsung ya Mbak? Iya betul, ketemu petaninya langsung, Mhm. kemudian diajak ke kebun juga, Mhm. dikenalkan nih, ini nih pohon kopi, arabica tuh kayak gini gitu kan, atau Mmm. robusta tuh kayak gini. Mhm. Terus kapan panen, gimana cara pengolahannya, kayak gitu-gitu. Mhm. Berarti memang nyemplung langsung ke bisnis kopi ini, berarti memang suka ngopi dong Mbak? Awalnya sebenarnya nggak suka, Mas. Awalnya itu maksudnya kopinya tuh ya kopi-kopi, biasa lah ya gitu kan, Sasetan gitu nah ya? cuman setelah heeh, cuman setelah aku belajar, meracik kopi tuh akhirnya Mhm. aku belajar juga nih, coba minum gimana sih rasanya kopi gitu kan. Biasanya kan selalu pakai gula nih, lama-lama belajar nggak pakai gula tuh emang bener nggak sih ada rasa yang, beda-beda gitu kan, oh ternyata bener dan akhirnya jadi suka. Baik. Mengasah keahlian hingga memiliki sebuah usaha kopi. Nah, ini apa saja kendalanya? Tapi jangan dijawab dulu, Mbak. Usai jeda kita akan membahasnya kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Nah ini akhirnya berhasil membuka kedai kopi dari kapan mulainya dan apa aja sih Mbak Resti tantangannya dalam membuka kedai kopi? Oke, jadi kalau mulainya itu di Februari 2021 itu udah Hmm, mulai buka kedai kopi kecil-kecilan ya di depan rumah gitu hmm, kan. Sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Kendalanya sih sebenarnya apa ya? Yang aku rasakan sih lebih ke kayak mungkin karena aku tidak punya basic bisnis gitu ya. hmm, Jadi ketika memulai usaha itu sambil belajar juga nih, sambil belajar bagaimana cara memasarkan produk gitu kan, menemukan target pasar yang tepat, memperluas target pasar, lebih hmm, ke situ hmm, sih kalau hmm, sejauh ini kendalanya. hmm, Jadi kayak kalau bagi aku pribadi masih sangat membutuhkan mentor nih untuk bisa sharing tentang gimana untuk meningkatkan bisnisnya gitu kayak hmm, gitu. hmm. Artinya tidak hanya belajar kopinya tapi juga belajar bisnisnya juga ya agar berkembang Mbak. Iya betul. Nah kali Mbak, ini awal mulanya akhirnya bisa membuka kedai kopi ini modalnya dari mana? Oke, nah jadi ini dulu aku pernah baca bukunya Bob Sadino tentang bisnis gitu ya, Hmm, dimana katanya memulai usaha itu jangan pernah berpikir selalu dari modal gitu ya, kayak hmm, gitu. ya, Nah dulu kan aku tidak pernah tuh berani gitu, masa sih gitu kan. ah, Nah akhirnya pas awal 2021 itu karena memang benar-benar nggak ada modal gitu ya, hmm, akhirnya hmm, diingat lagi lah gitu memori hmm, tentang buku itu gitu ya. hmm, Nah setelah itu akhirnya aku mencoba kayak ngobrol dengan banyak pihak, diskusi tentang ide usaha kedai kopinya ini dan seterusnya akhirnya memang betul sih ternyata maksudnya dalam hal ini modal itu tidak harus kita keluarkan dari uang sendiri gitu. Ketika kita berjejaring, kita hmm. bisa menyampaikan ide bisnis kita ke pihak-pihak lain dan banyak yang tertarik, akhirnya juga mengembangkan usaha kedai kopi ini, aku dapat kayak semacam pinjaman ya. Jadi pinjaman di mana nanti karena memang Kopi Netra ini kan maksud dan tujuannya selain bisa mendirikan kedai kopi untuk Hmm. meningkatkan kemampuan finansial keluargaku, juga pengennya ke depannya bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk teman-teman Luar biasa. disabilitas yang lain atau menginspirasi mereka untuk sama juga mendirikan usaha gitu kan kayak gitu. Nah akhirnya ada kerjasama nih dengan komunitas kopi tunanetra di mana aku Kopi Netra diberikan pinjaman modal yang nantinya apabila Kopi Netra sudah dapat mengembalikan modalnya, ini kita kembalikan dalam bentuk uh, apa namanya peralatan yang sama untuk teman-teman tunanetra yang lain yang mau menjalankan usaha gitu kayak gitu. Baik, baik. Baik Mbak Resti, ini kan banyak banyak sekali teman-teman tunanetra yang juga tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi, memiliki semangat yang tinggi. Nah ini bagaimana Mbak Resti meyakinkan juga masyarakat untuk mau membeli kopi? Ini respon masyarakat pertama kali Mbak jual kopi ini seperti apa? Oke, nah jadi itu juga sih yang awalnya juga dikhawatirkan gitu ya, kayak ya percaya nggak sih masyarakat gitu ya Hmm, dengan racikan aku gitu, hmm, dengan higienitasnya, dengan hmm, dan sebagainya gitu ya. kan. Tapi akhirnya aku yakinkan diri aja bahwa masa sih di sekian puluh ratus ribu orang nggak ada yang percaya gitu kan. Nah tapi alhamdulillah sih sejauh ini respon mereka itu justru kayak lebih kayak apa ya, kayak lebih kayak kagum gitu loh. Oh bisa ya, lebih ke kayak gitu sih. Jadi alhamdulillah sejauh ini sih tidak ada yang kayak ragu gitu. Ya di depan aku sih, tapi kalau di belakang nggak tahu. Tapi kayaknya luar biasa nih kopinya nih. Mbak, menunya apa aja? Terus menu, menu favorit yang paling banyak dibeli masyarakat? Oke, nah kalau menu sih karena ya kita sesuaikan ya dengan pasar sekarang, kebanyakannya pecinta kopi kekinian gitu ya. Iya. Udah gitu kan basicnya juga aku memulainya dari usaha kopi botolan. Jadi menu sih masih best seller itu yang kekinian, kopi susu gula aren, kopi coklat Hmm, susu, hmm. kayak gitu, Saya juga suka kopi tuh gula aren. karamel, hazelnut, kayak gitu. Nah Hmm. cuman kalau di Kopi Netra ini selain menjual kopi kekinian, kita juga ada kopi manual gitu. Oh iya. Berarti menguasai juga teknik teknik apa membuat kopi manual.
Mbak Resti? Iya, karena kan waktu awal belajar itu memang kita diajarkannya untuk bisa manual. Karena kalau udah bisa manual kan yang modern lebih mudah lah ya gitu. Kalau sedikit kita ingin tahu terkait pendapatan, apakah ini sesuai? Kalau untuk omset Kopi Netra sih sejauh ini masih dalam perjuangan gitu ya. Tapi alhamdulillah sih maksudnya sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarga gitu ya. Tapi memang sih belum sesuai dengan ekspektasi karena memang juga kita mulainya kan di pas pandemi ya, Iya. di mana orang-orang justru gulung tikar gitu kan. Ini baru mulai gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sih intinya masih tetap bisa berjalan itu udah alhamdulillah. Iya, baik. Mbak, ini sepanjang menjalani bisnis ini, siapa saja yang membantu, siapa saja yang terlibat? Banyak pihak nih alhamdulillahnya banyak support gitu ya dari keluarga, teman-teman, kemudian kayak semacam aku juga mencoba ikut berbagai program kayak pelatihan-pelatihan wirausaha kayak gitu-gitu. Jadi alhamdulillah sih banyak yang mensupport gitu. Mbak, ini seperti apa sih tips kiat-kiat untuk membuka sebuah usaha, khususnya usaha kopi? Apa ya? Intinya sih mungkin yang pertama yakin aja dulu gitu ya bahwa usaha yang kita akan mulai ini adalah usaha yang kita kuasai gitu. Artinya sebelum kita memulai usaha, kalau menurut aku sih memang kita harus mempelajari bidang tersebut terlebih dahulu gitu. Jadi jangan asal-asal benar-benar coba aja, tapi memang harus benar-benar paham dan menyukai. Ketika kita sudah suka dengan sesuatu, misalnya kayak contoh kopi gitu kan, otomatis kan kita akan ketika kita mulai ngerasa down itu akan ada rasa ini kan suka nih dengan ini, jadi tetap harus semangat gitu, kayak gitu sih intinya kalau kata aku. Baik. Apa sih yang dibutuhkan teman-teman yang memiliki keterbatasan dalam membangun sebuah usaha, menemukan sebuah jalan kehidupan? Kalau menurut aku sih yang dibutuhkan oleh kita sebagai difabel dan pastinya juga oleh yang lain juga ya, itu adalah kesempatan dan kepercayaan dari lingkungan sekitar sih. Jadi lingkungan sekitar memberikan kepercayaan ke kita bahwa kita bisa, kemudian kita juga diberikan ruang gitu ya, diberikan kesempatan untuk membuktikan kebisaan kita gitu kan, kayak gitu. Nah setelah itu support lain ya itu pasti dibutuhkan juga gitu ya, kayak gitu. Baik, terima kasih Mbak Resti telah berbagi di Halo Indonesia, meningkatkan kepercayaan diri untuk membangun sebuah bisnis di balik keterbatasan. Terima kasih Mbak Resti. Terima kasih. Baik pemirsa, informasi selanjutnya, jejak Kesultanan Indonesia terekam di Museum Deli Serdang, Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya hanya di Halo Indonesia.